Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Hadis yang pertama, wa an Abi Malik lan saking Abi Malik Al Haris bin Asim Al Asy'ari radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Malik. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "At-tuhuru utai suci iku syatrul imani separone iman." Rasulullah bersabda, suci sebagian daripada iman. Baik itu kita berusaha bersesuci secara zahir seperti pakaian kita suci, kemudian tempat tinggal kita usahakan, kita upayakan suci, dan juga suci secara batin, yaitu dengan cara kita daimul wudu, selalu suci gitu ya tubuh kita dengan selalu dalam kondisi berwudu. Rasulullah mencontohkan beliau selalu daimul wudu. Begitu juga guru-guru kita, para ulama kita banyak yang mengistiqomahkan dalam keadaan suci. Nah, kalau kita belum mampu daimul wudu selalu dalam kondisi suci, maka kita juga bisa teman-teman minimal ketika mau tidur. Nah, ini ketika mau tidur itu kita dianjurkan berwudu dulu. Meskipun ketika tidur itu kan membatalkan wudu ya, atau misalnya pas tidur terus nyenggol suaminya misalnya, itu ya kan batal wudunya, tidak apa-apa. Tapi sebelum tidur ya kita usahakan berwudu, itu kesunahan. Atau sebelum bepergian, sebelum belajar ya itu diusahakan sendiri berwudu ya. Itu sangat dianjurkan karena ternyata kesucian itu sebagian daripada iman. Walhamdu utai ngucap alhamdu iku tamlau ngebak-ngebaki apa alhamdu almizana ing timbangan. Wa subhanallah utawi ngucap subhanallah walhamdulillah iku tamlaani ngebak-ngebaki apa subhanallah alhamdulillah au tamlau utawa ngebak-ngebaki apa subhanallah alhamdulillah ma ing panggonan benas samawati ing antarane para langit wal ardi lan bumi. Sedangkan zikir alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal baik, dan zikir subhanallah walhamdulillah itu juga bisa memenuhi timbangan amal baik seberat segala sesuatu yang ada di bumi dan langit, timbangan beratnya. Atau juga dalam hadis lain bisa dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu juga pahalanya sangat besar sekali, timbangan pahalanya. Wa sholatu itu salat iku nurun padang, dan kemudian di dalam hadis ini dilanjutkan salat adalah cahaya. Makanya Rasulullah dalam hadis lain menganjurkan untuk perbanyaklah tempat sujudmu, artinya perbanyak salat sunnahmu, karena dengan sholat sunnah itu hidup kita akan bercahaya. Teman-teman, sholat 5 waktu kita jaga yang wajib ya, kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan, kita tambahkan dengan keuntungan. Apa itu keuntungan? Yaitu dengan sholat sunnah. Bisa teman-teman istiqomah sholat tahajud, itu asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sholat tahajud itu luar biasa. Siapa yang ingin naik ke derajat yang tinggi, istiqomahkan sholat tahajud. Di sujud terakhir sholat tahajud baca Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, ya Allah berikanlah di dalam hatiku cahaya. Karena sholat itu sendiri adalah menerangi bagi siapa yang istiqomah mau melaksanakan sholat sunnah, itu pasti akan mendapat cahaya. Nanti kita bisa juga sholat, misalnya sholat sunnah taubat, sholat hajat, sholat istikharah, bisa kita sholat duha di pagi hari teman-teman ya, seperti jam-jam 9 itu paling bagus dilaksanakan sholat duha. Hina tarmadul fisol, kata Rasul, ketika anak-anak unta kakinya kepanasan menginjak bumi, artinya ketika sudah pagi agak panas. Nah, itulah yang paling baik, waktu paling afdol digunakan untuk sholat duha. Sholat nih laksanakan, karena sholat itu sendiri sebagai cahaya. Wa sodako tete sodako iku burhanun pertondo. Sodako adalah pertanda kalau kita beriman, karena sodakoh itu betul-betul dia beriman kepada Allah, dia diberikan amanah ya, dipercaya oleh Allah, diberikan rezeki, dia gunakan juga untuk bersedekah, itu namanya kita bisa dipercaya oleh Allah gitu loh. Makanya dikatakan orang yang sodakoh itu sama dengan pertanda atau burhan atau sebagai tanda dia beriman. Wa sabru diaun, baru disediakan sabar adalah diaun, wa sabru teh sabar iku diaun dadi sebabnya jembar. Arti sabar itu menjadikan penyebabnya apa dadi sebabnya jembar atau padangnya hati. Sabar itu sama halnya dengan kita sedang memberikan cahaya pada hidup kita. Jadi
Gini loh teman-teman, kalau orang sabar itu identik dengan karismatik gitu ya. Orang pengen berkarisma, sabarnya ditingkatkan. Ngalah, sabar itu bukan kalah, tetapi hidupnya semakin jembar, semakin enak. Makanya kiai-kiai itu banyak yang berkata, wong sabar, uripe bakal jembar, hidupnya akan enak. Nah itulah, orang sabar, tegar, bugar, hidupnya akan bahagia. Maka kita latih diri kita untuk berusaha sabar. Wal Qur'anu ta Qur'an iku hujjatun dadi hujjah laka maring sira wa alaika utawa melarat ing atas sira. Lanjutan hadis ini adalah Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu, bisa menjadi penolongmu, tetapi Quran juga bisa melaknatimu apabila Quran itu tidak pernah dibaca di rumah. Quran sebagai pajangan bisa menjadi laknat teman-teman, atau kita membaca Al-Quran tapi nggak pakai adabnya, Quran ditaruh di lantai sejajar dengan kaki kita. Ini banyak banget orang menganggap Quran itu biasa. Ini kadang saya juga hadir ke majelis-majelis taklim ini, orang kadang sudah diterangkan berkali-kali masih aja ndak paham. Quran ditaruh di bawah, dia baca Quran, Qurannya sejajar dengan kakinya. Nah, ini tidak ada adabnya terhadap Al-Qur'an. Nah, ini makanya Quran itu bisa menjadi manfaat, menjadi syafaat, penolong, bisa menjadi hujjah, dalil yang bisa melawan kita nanti ketika kita ditanyai malaikat, dia bisa menjawab gitulah. Dan juga tapi bisa menjadi laknat apabila ketika kita membaca juga tidak menggunakan adabnya, atau kita ketika membaca tidak menggunakan ilmunya. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Semoga Al-Qur'an yang kita punya dan yang kita baca bisa menjadi hujah atau penolong atau yang menjawab nanti ketika kita ditanya oleh para malaikat, maka dibaca dengan adabnya. Al-Quran juga kita praktekkan. Kulun nas itu sakabehane menungso iku yaghdu isu-isuan sapa kulnas fabaiun ana kalane wong adol nafsahu ing awake dinas famu tiku mongko merdekaake ing nafsahu au mubiko utawa wong kang ngrusak ing nafsahu roh ing hati sapa muslim. Maka kata Rasulullah, setiap manusia setiap pagi itu dia akan berniaga kepada Allah. Ada yang menjual dan kemudian memerdekakan dirinya, berarti membebaskan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia bebaskan, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Dan juga ada orang yang membelenggu dirinya, artinya dia tidak mau ikut kepada Allah. Nah, ini peribahasa. Setiap dari kita setiap hari itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik daripada diri kita di hari kemarin. Tetap semangat ibadah, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.